Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana sesuai dengan banyak informasi beredar bahwa honorer di bawah usia 35 tahun tidak akan diangkat menjadi PNS tanpa tes. Demikian dengan honorer yang usianya di atas 46 tahun juga tidak bisa diangkat PNS tanpa tes. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira bagaimana ya nasib honorer usia ini? Nah, tentunya ini adalah salah satu dilema, ini salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah tentang bagaimana nasib honorer ini ketika tidak bisa terangkat menjadi ASN. Tentunya ini ya baik P3K maupun PNS Bapak Ibu ya. Nah, tentunya hal ini juga ya pasti pemerintah memikirkan bagaimana kira-kira nasib honorer yang usia di bawah 35 dan usia di atas 46 jika tidak bisa terakomodir menjadi PNS tanpa tes. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa ya solusi dan apa kira-kira jawaban dari pertanyaan ini? Ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Satu informasi yang dikemas oleh radarcar.com yang mana informasi ini adalah terkait dengan batas-batas usia honorer yang akan terakomodir untuk diangkat menjadi PNS. Membahas tentang persyaratan pengangkatan honorer tanpa tes, yang mana ini terdapat dalam pasal 131 ayat 4, mengungkap setidaknya ada 5 pertimbangan honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes oleh Badan Kepegawaian Negara. Prioritas honorer diangkat PNS tanpa tes mempertimbangkan 5 hal, yaitu pertama, tahap seleksi administrasi dan validasi data. Yang kedua, ijazah pendidikan terakhir. Yang ketiga, gaji. Keempat, lama masa kerja. Dan kelima, tunjangan yang akan diperoleh sebagai aparatur sipil negara tanpa tes. Nah, di sini salah satu hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yaitu pada poin pertama, tahap seleksi administrasi dan validasi data. Nah, sebagaimana yang telah banyak beredar bahwa informasi tentang pengangkatan honorer ini tanpa seleksi, tetapi hanya dengan melalui satu tahapan saja, yaitu seleksi administrasi, berupa verifikasi dan validasi data SK pengangkatan honorer menjadi honorer. Nah, ini artinya bahwa memang tetap ada seleksi, tetapi hanya berupa seleksi administrasi dan verifikasi validasi data SK. SK yang dimaksud yaitu SK ya Bapak Ibu honorer sejak diangkat pertama menjadi honorer, demikian dengan SK berkelanjutan artinya misalnya dalam hal kurun waktu 10 tahun sudah bekerja, tentunya dari tahun pertama ya sampai 10 tahun itu ada perubahan-perubahan SK karena memang sifatnya perpanjangan. Nah, semua SK yang telah diterima oleh Bapak Ibu selama honorer itu, itulah nanti yang akan diseleksi dan diverifikasi. Misalnya dalam hal pengangkatan kontrak selama 2 tahun saja, berarti dalam jangka waktu 10 tahun ada 5 kali menerima SK. Nah, itulah yang akan diverifikasi dan divalidasi. Ini supaya jelas kepada Bapak Ibu ya, supaya semua dokumen-dokumen yang ada ya, dokumen asli pengangkatan honorer itu demikian dengan perpanjangannya supaya disimpan baik-baik karena memang itu nanti yang menjadi patokan kepada Bapak Ibu untuk bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes. Seterusnya, terkait poin nomor 4 pada persyaratan pengangkatan honorer tanpa tes pasal 131A ayat 4, bahwasanya seorang tenaga honorer layak untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes apabila telah bekerja dalam waktu yang lama di instansi pemerintah. Jadi kemungkinan karena pengabdian dan pekerjaan yang lama di instansi pemerintah,
maka dengan sendirinya menilai dan memang mengakui bahwa honorer sangat-sangat layak untuk bisa diangkat menjadi ASN. Selain terdapat bidang prioritas honorer diangkat jadi PNS tanpa seleksi tes. Pertimbangan batas usia dengan lama masa kerja juga mempengaruhi peluang honorer untuk diangkat langsung tanpa seleksi tes. Jadi ingat Bapak Ibu ya, masa kerja dan usia, kemudian batas-batas usia ini, lama masa kerja, juga menjadi satu hal yang mempengaruhi peluang bagi Bapak Ibu honorer untuk diangkat langsung tanpa tes. Berikut yang menjadi pertimbangan batasan usia dan lama masa kerja honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pertama, bekerja selama 1-5 tahun berturut-turut di instansi pemerintah, serta berstatus sebagai honorer berusia minimal atau maksimal 35 tahun. Kemudian, bekerja selama 5-10 tahun berturut-turut di instansi pemerintah, honorer berusia maksimal 40 tahun saat diangkat PNS tanpa tes. Ketiga, bekerja selama 10-20 tahun berturut-turut di instansi pemerintah, serta berstatus sebagai honorer dengan usia maksimal 46 tahun. Merujuk ke 3 poin di atas, bisa disimpulkan prioritas pemerintah adalah honorer usia 35 tahun sampai dengan 46 tahun. Dan usia inilah yang akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi PNS tanpa tes. Nah, itulah dasarnya bahwa ada informasi yang beredar bahwa usia di bawah 35 tahun, artinya mulai dari 34 ke bawah, dan usia di atas 46 tahun, artinya mulai 47 tahun ke atas, ini tidak bakal bisa diangkat tanpa tes karena sudah ada patokan-patokan usia, yaitu ada maksimal ya 35 tahun sampai dengan maksimal 46 tahun. Nah, namun demikian ya Bapak Ibu yang usianya tidak sesuai dengan syarat 35 sampai 46, jangan berkecil hati, kemungkinan masih ada solusi terbaik yang dipikirkan oleh pemerintah untuk mengarahkan nasib Bapak Ibu honorer yang usianya tidak sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan di sini. Mereka yang telah bekerja mengabdi di instansi pemerintah dalam kurun waktu yang lama, yakni honorer usia 35 sampai 46 tahun, diangkat PNS tanpa tes, berhak menerimanya. Suatu hal yang wajar karena memang pengabdiannya sudah lama. Bayangkan kalau seandainya usia 46 tahun, selesai sarjana contohnya 24 tahun, berarti kalau kita hitung sejak selesai sarjana dengan usia 46 tahun berarti sudah mengabdi selama 22 tahun. Jadi suatu hal yang wajar kalau memang pemerintah menaruh perhatian terhadap para honorer yang sudah bekerja lebih lama di instansi pemerintah dalam hal melakukan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Sementara tidak disebutkan apakah honorer usia di bawah 34 tahun dan di atas 46 tahun akan diangkat PNS tanpa tes. Kabar ini menjadi mimpi buruk para honorer muda seiring kabar tidak adanya kesempatan honorer usia 20 sampai 34 tahun diangkat PNS tanpa tes, serta honorer yang berusia di atas 46 tahun namun belum mencapai lama kerja minimal 10 tahun. Meski belum pasti, rencananya di tahun 2023 ini, tepatnya bulan November mendatang, pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara serentak. Ingat Bapak Ibu bahwa itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB, dan demikian juga dengan jajaran pemerintah lainnya, bahwa tidak bakal ada penghapusan massal honorer di tahun 2023 ini. Sekaligus melakukan pengangkatan honorer sebagai PNS maupun P3K. Nah, ini Bapak Ibu ya, satu hal yang kontradiksi menurut kita, tetapi ingat satu hal, bahwa ada informasi beredar bahwa penghapusan honorer itu adalah ajang pengangkatannya menjadi ASN. Jadi, jangan khawatir dengan penghapusan yang dimaksud, karena memang honorer yang akan dihapus itu adalah itu nantinya yang akan direkrut diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Jadi,
kalau ada informasi tentang penghapusan serentak pada November dan suatu hal yang memang itu tidak benar. Karena memang Presiden sendiri, Menpan RB sendiri sudah menyampaikan satu pernyataan tegas bahwa tidak ada penghapusan massal. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga hal ini bisa menjadi informasi terbaru bagi kita. Dan satu hal tambahan yang mana bidang-bidang honorer saja yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes ini sesuai dengan informasi yang sudah umum bahwa ada 6 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, kemudian pertanian, kemudian fungsional, penelitian, dan administrasi. Itulah yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes. Seterusnya, melakukan pengangkatan kepada non-ASN tanpa mengikuti seleksi khusus. Keputusan ini berdasarkan RUASN. Pemerintah menjadikan RUASN sebagai prioritas prolegnas program legislasi nasional Prolegnas tahun 2023, kemudian melalui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yaitu Manajemen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja atau manajemen P3K menyatakan mulai tahun depan tidak ada lagi honorer di lingkungan instansi pemerintah, akan tetapi non-ASN diangkat PNS apabila memenuhi sejumlah kriteria. Dikutip radarkaur.co.id pada Senin 3 April 2023. Belum jelas apakah honorer usia 20 sampai 34 tahun akan dihapus. Karena saat ini pemerintah fokus untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, CPNS dan P3K. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.